Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi Senayan. Langsung saja di sini kita ketik untuk awal dari pembukaan aplikasi Senayan, yaitu setelah penampilannya seperti ini, nanti tinggal kita download, kita scroll terus sampai ke bawah. Nah, kita download bagian ini sesuai dengan berapa bit komputer atau laptop yang kita miliki. Kalau saya pribadi, laptop saya menggunakan 64 bit. Nah, jadi 64 bitnya saya download. Dan kebetulan saya sudah mendownloadnya, dan jangan lupa untuk diaktifkan. Setelah di-download dan diaktifkan. Setelah diaktifkan, lanjut kita ketik localhost 28089. Nah, setelah itu tampilannya akan langsung nampak ke aplikasi Senayannya. Nah, untuk menukar bagaimana caranya aplikasi Senayan ini berubah bisa menjadi untuk aplikasi perpustakaan kita. Nah, sebelum itu kita login terlebih dahulu. Kita login. Nah, setelah login, langsung saja kita ke sistem untuk merubah aplikasi Senayan ini menjadi aplikasi untuk perpustakaan kita ya. Di sini sudah tersedia beberapa pertanyaan. Langsung saja diubah sesuai dengan perpustakaan kita. Nah, di sini ada nama perpustakaan. Kita buat sini Perpustakaan Ceria. Nah, Perpustakaan Ceria. Terus nama tambahan perpustakaannya boleh juga disamakan saja, perpustakaan. Kita tambah saja, kita samakan Perpustakaan Ceria. Atau boleh tidak sama, boleh juga, itu tergantung dengan kitanya. Kalau saya di sini saya samakan saja untuk Perpustakaan Ceria. Nah, bila ada logonya boleh ditambahkan logo di sini, tapi kalau tidak ada, kalau saya kosongkan saja. Terus bahasa aplikasi bakunya, aplikasi apa kita gunakan di sini? Kalau saya gunakan bahasa Indonesia. Di sini masih banyak menggunakan bahasa yang lain. Saya gunakan bahasa Indonesia. Terus jumlah koleksi yang ditampilkan hasilnya 10. Terus tampil judul terpilih di laman opaknya kita checklist saja. Setelah itu kita sesuaikan saja, kita ikutin aja semuanya. Terus jangan lupa untuk disimpan pengaturan. Nah, pengaturan sudah tersimpan ya di pengaturan. Setelah itu kita lanjut ke konten, ke tema terlebih dahulu. Kita ke tema terlebih dahulu. Nah, di tema di sini biar untuk orang tuh tahu kalau kita memiliki perpustakaan ya tentang kita. Terus tulisan kustomisasi ini kita klik saja. Nah, di sini langsung saja kita lihat kan di sini.
Ini langsung saja kita isi deskripsi ya tentang kita, tentang perpustakaan kita. Tentu saja, misalnya perpustakaan sekolah dasar negeri 001 Pelalawan titik, terus untuk nomor teleponnya boleh diisi kalau ada, biar orang itu tahu kalau ini perpustakaan kita, misalnya 08 53 12 44 45 55, boleh. Terus masukkan alamat, masukkan alamat lengkap, misalnya Jalan Datuk Madun nomor 10, Jalan Datuk Madun nomor 10, Desa Kayu Manis, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ya. Provinsi Riau. Oke, setelah itu tentang kami juga boleh diisi tentang kami. Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Pelalawan. Alamat Jalan Datuk Madun nomor 10, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Oke, setelah itu simpan pengaturan. Oke. Simpan pengaturannya. Oke. Setelah pengaturan tersimpan, kita lanjut ke konten. Nah, di konten di sini kita klik information, terus kita pilih something information. Oke, konten kita langsung isi ke deskripsi kontennya saja yang di atas kita lewatkan.
deskripsi konten, sunting. Ya, kita jalan tadi, jalan Datuk Madun nomor 10, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Ini nomor HP kalau ada, kita isi 08 53 11 94 33. Ini kita samakan aja. Oke. Ini kita mau bukanya jam berapa, perpustakaan kita dibuka di sini ya, sudah betul semua. Kita sesuaikan aja sama. Oke, langsung kita klik perbaharui, terus oke. Nah, bila sudah, kita lanjutkan ke bagian sistem, sudah langsung ke bagian bibliografi. Nah, untuk bibliografi, kalau untuk penambahan bukunya di sini bisa kita tambah, misalnya tambah bibliografi baru. Nah, di sini judul buku bisa kita buat sejarah Desa Lubuk Terap. Oke, tambah pengarang. Nah, di sini pengarangnya bisa dibikin sini namanya David Putra. Di sini nama pengarangnya, di sini ada pilihan nama orang kah, nama organisasi atau konferensi. Di sini kan nama orang, kita buat saja nama orang. Dan David Putra ini sebagai apa? Di sini sebagai, ada pilihan juga, ada sebagai pengarang utama, pengarang tambahan, penyunting, penerjemah atau segala macamnya sampai ke bawah. Di sini kita buat aja sebagai pengarang utama. Nah, setelah itu kita sudah berhasil ditambahkan ya. Di sini ya David Putra sudah pengarang utama. Nah, terus kita lanjut. Penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya itu sesuaikan sama siapa pengarang dari atau penulis dari buku tersebut. Nah, kalau di sini kan David Putra, jadi tetap penanggung jawabannya yaitu David Putra.
David Putra. Oke, di sini edisinya bukunya udah cetakan keberapa? Yang ke-1, kedua, atau yang ketiga? Di sini kita buat cetakan yang pertama. Dan info detail spesifiknya ini apa? Buku kah atau segala macam? Di sini kita buat buku saja. Terus pembuatan nomor eksemplar. Nah, di sini kita buat tanpa pola baru. Nah, di sini sudah ya. Kita pas di sini nanti ini nih memang sudah dari aplikasinya. Kita akan menghitung kira-kira diperkirakan di perpustakaan kita itu ada berapa jumlah bukunya. Jika memang dia lebih dari 10.000 ya kita buat dengan sesuai nolnya. Kalau misalnya cuma mungkin 1.000 ya kita sesuaikan dengan nolnya. Di sini kita buat nolnya tuh 2, 3, 4, 5 saja ya. Terus simpan. Nomor serinya 5. Di sini bisa tukar kalau mau yang lebih dari 5. Oke. Sudah. Nah, setelah itu kita pilih pola yang ini tadi. Setelah itu ini ya bentuk dari bukunya ada teks kah atau segala macam, kita pilih teks saja. Terus tipe isinya di sini ada semuanya, kita buat aja sini belum ditentukan. Terus tipe pembawa sama saja belum ditentukan. Terus skala terbitnya tidak digunakan juga. Ini biasanya skala terbit ini lebih ke koran atau majalah, itu ada skala penerbitnya. Nah, untuk ISBN-nya kalau ada misalnya kita isi, kalau misalnya tidak ada ya udah kita kosongkan saja dulu untuk sebagai contoh. Terus penerbitnya di sini kita buat saja penerbitnya Gramedia. Ya. Penerbitnya Gramedia. Terus tempat terbitnya kita buat saja Pekanbaru. Setelah itu Pekanbaru ya kita tambahkan. Terus deskripsi fisiknya apa? Kalau tidak ada kita kosongkan saja. Judul serinya kita kosongkan. Klasifikasinya di sini kita lihat klasifikasi kita kosongkan aja. Nama panggil kita kosongkan aja. Subjeknya kita kosongkan saja untuk sebagai contoh. Kalau ada boleh juga. Terus bahasa yang digunakan di dalam buku tersebut bahasa apa? Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Terus kalau ada abstraknya dari buku tersebut juga boleh dibuat untuk sebagai contoh, kita lewatkan saja. Dan kalau ada sampulnya juga kita boleh menambahkan isi sampulnya, tapi kalau tidak ada kita lewatkan saja. Yang ini juga kita lewatkan saja. Terus sampai ke sembunyikan di apa, tujukan, di sini dipromosikan. Nah, terus kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan ya. Nah, kalau sudah tersimpan, kita percetakan label di bagian di sini. Kita percetakan label, kita buat di sini, kita cari.
cetak barcode. Oke, setelah itu kita lanjut ke masuk ke keanggotaan. Sirkulasi terlebih dahulu untuk kita mendaftar. Keanggotaan, kita harus mendaftar dulu, tambah anggota baru. Nah, di sini ID kita masukkan saja NIM kita. Di sini NIM saya 20 10 08. Anggota di Maisara, lahir 2021. Anggota saja, sesuaikan saja hari ini tanggal 17 tanggal 12 ya. 02/2022. Di sini sesuaikan saja 12/02. Berarti dia tuh peminjaman berlakunya kartu anggota itu tuh selama 1 tahun. Jika misalnya kita buat tahun 2022, berarti dia tahun 2023. Oke. Salah. Di sini tahun 2022. Nah, di sini berlakunya kartu baru tahun 2023. Tanggal peminjaman 12/02. Baru tahun 2023. Nah, institusi ini nama sekolah kita, kalau saya Universitas Massachusetts, Universitas Lancang Kuning. Terus standar tipe keanggotaan standar saja. Kita lanjutkan. Jenis kelamin perempuan, alamat di sini boleh Pelalawan, Riau. Oke, kode pos kalau ada boleh diisi, kalau misalnya lupa juga nggak apa-apa. Oke, kita lihatkan. Terus nomor telepon 08 444333. Oke, selanjutnya kalau jika ada foto boleh ditambahkan foto, tapi bila tidak ada foto dilewatkan saja. Setelah itu kita lanjut simpan. Kita simpan. Nah, kita sudah menjadi anggota. Nah, selanjutnya kita pencetakan kartu. Sistem Maisara tadi. Oke. Tambahkan ke dalam antrian. Oke, kan saja. Ini dia sudah berhasil ya, tinggal kita print kalau misalnya ada. Ini kartu keanggotaan kita sudah selesai. Nah, kita lanjut. Cancel aja ya. Nih, kartu keanggotaan kita sudah selesai. Nah, setelah itu selanjutnya kita ke
untuk bagian sirkulasi, karena kita sudah mendaftar dan sudah memiliki kartu anggota tadi, kita lanjut ke sirkulasi. Nah, kita masukkan ID kita tadi, yaitu 20 71 20 10 08. Nah, di sini langsung tertera ya, kita mulai transaksi. Nah, kita masukkan kode scan barcode-nya tadi, yaitu 00. Kita masukkan satu aja. Coba ya, kita mulai. Bisa tidak ya? satu. Coba kita pinjam. Nah, untuk situ di sini boleh transaksi sudah aturan peminjaman. Nah, di sini ada aturan peminjaman. Kita cari, terus sejarah peminjaman juga ada di sini. Aturan peminjaman ya, kita masukkan saja daftar keterlambatan. Nah, daftar aturan peminjaman, di sini kita tambah aturan peminjaman. Nah, di sini tadi tipe keanggotaan istana sudah, cuma peminjaman 1 kita isi, terus periode peminjaman kita isi 1 saja, terus kali perpanjangan, berapa kali boleh perpanjangan untuk kita meminjam buku, kita buat saja di sini 3 kali. Terus denda hariannya kalau terlambat kita buat saja 1.000. Toleransi keterlambatan minimal kita buat 1 minggu, berarti 7 hari ya. 7 hari. Nah, setelah itu kita simpan. Ini bukunya tadi. Oke. Nah, seperti itu. Ada aturan peminjaman, sejarah peminjaman. Seperti itu saja cara pengelolaannya semuanya. Lanjut lagi ke bibliografi. Nah, ini tadi buku kita ya. Buku kita sejarah dasar bertaraf udah ada di sini. Kalau baru boleh, sunting juga boleh. Kita sunting saja ya kembali. Mana tidak tadi? Nah, lebih kurang seperti itu ya teman-teman cara penggunaan dari aplikasi Senayan ini atau aplikasi Slim untuk menggunakan di perpustakaan yang kita miliki. Terima kasih teman-teman.